Ketika kami ada di dalam rumah-Mu, kami tahu Tuhan, kami dipuaskan. Karena dunia tidak bisa menyegarkan roh dan jiwa kami. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan batiniah kami. Hanya Engkau Tuhan yang membuat hidup kami penuh. Membuat hidup kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berdampak. Orang yang diciptakan untuk membawa pengaruh kepada orang di sekitar kami. Bersyukur Tuhan buat punya Tuhan seperti Engkau membawa kami, mengajar kami tiap hari dalam langkah-langkah kami. Sehingga kami boleh mengenal siapa Engkau. Sehingga kami boleh tahu rencana-Mu. Sehingga kami tidak menjalani hidup dengan sia-sia. Tapi menjadi orang-orang yang dipilih oleh Engkau menjadi pemimpin-pemimpin di hari-hari terakhir. Menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat oleh karena punya Allah yang hebat. Tuhan terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Mengurapi hamba-Mu kembali dengan semua umat-Mu Tuhan. Yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming. Pesan-Mu tidak akan kembali sia-sia. Biar Tuhan pengurapan-Mu Tuhan membuka mata hati kami. Mencelikkan kami sehingga kami boleh menangkap, mengerti isi hati-Mu. Seperti yang Kau inginkan Tuhan. Bukan seperti yang ada di pikiran kami. Mari Tuhan firman-Mu mengubahkan. Firman-Mu mentransformasi. Firman-Mu membawa kami Tuhan kepada pemulihan dan kemenangan senantiasa. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Biar mereka tetap fokus. Mereka tetap mempersiapkan hati, telinga, pikiran. Untuk ditaburi oleh benih firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bless you. Tuhan memberkati kita semua. Orang-orang diberkati mana tangannya? Yes, haleluya. Katakan sekali lagi amin. Puji Tuhan. Saudara, sepanjang hari ini saya akan berbicara sesuai dengan tema dan topik bulan ini adalah bagaimana membangkitkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Menjadi seorang pemimpin bisa saja, tetapi menjadi pemimpin yang hebat membutuhkan persiapan yang tidak sedikit, saudara. Nah saudara, tadi pagi yang pertama saya berbicara tentang the seed, the great seed. Saya bicara soal benih yang hebat menghasilkan pemimpin yang hebat. Bagaimana saudara punya benih itu penting. Lalu yang kedua, kemarin tadi ibadah kedua saya bicara tentang the mind. Bagaimana cara berpikir saudara dan cara berpikir saya akan menentukan apakah kita akan menjadi seorang pemimpin hebat di kemudian hari atau tidak. Nah, membuat kita bisa tahu kita menang atau tidak. Dan ibadah yang ketiga ini saya akan bicara tentang the habits. Itu bicara soal kebiasaan. Saudara, orang bisa punya benih hebat. Tapi kalau kebiasaannya tidak dibangun dengan baik, pikirannya tidak dibangun dengan baik, dia belum tentu bisa menjadi pemimpin yang hebat. Jadi saudara, saya mau mengajak saudara belajar mengenai habits. Coba bilang kebiasaan. Sekali lagi kebiasaan. Saudara, saya melihat ya di gereja-gereja ya, ada orang membiasakan datang telat. Ada yang begitu tuh. Ada, maksud saya bukan di sini. Ada, gitu ya. Saudara, saya suka berkata sama orang yang suka telat ya. Sorry loh, saya ngomong bukanya udah begini nih, saudara ya. Sebenarnya kalau dalam teori komunikasi nggak bagus begini, saudara. Tetapi saudara, kita nggak bicara soal teori komunikasi, kita bicara soal firman. Nah saudara, siapa yang pernah nonton di bioskop? Angkat tangan. Yang pernah nonton, jangan merasa sok suci kita di sini. Pernah nonton di bioskop? Oke ya. Kalau Anda nonton di bioskop jam 7 main filmnya, saya jamin kalau itu mainnya di mall, jam 6 sudah hadir. Benar nggak? Takut nggak dapet iya. Jam 6 tuh. Saya percaya kita makan dulu, tahu-tahu udah jam 7, kita bisa lari-lari loh ke bioskop jam 7. Saya mau tanya sama saudara. Pernah nggak saudara nonton jam 7, sengaja datang setengah 8? Ada? Nggak ada. Nggak pernah ada. Jadi kita selalu right on time atau before time sebelum jam 7 atau paling-paling jam 7 sudah duduk. Paling tidak liatin trailer-trailer yang ada di film itu. Betul ya saudara ya? Dan saya suka bertanya sama orang yang datang telat ke gereja. Sementara bioskop tidak memberi Anda kehidupan, Tuhan yang memberi kehidupan, malah kita lebih menghargai bioskop daripada Tuhan. If we want to honor God, kita harus membangun kebiasaan habit. Jujur ngomong, maaf saya ngomong apa adanya karena saya gembala sidang saudara, jadi saya tahu saudara. Orang yang telat, ya itu juga. Jadi, benar gak saudara? Saya ulangi sekali lagi, yang telat orangnya ya dia juga.
Tiada yang lain, tiada yang berbeda. Dia lagi, saudara. Kenapa? Habit. Nah saudara, suatu habit, suatu kebiasaan itu harus di-break. Kalau Anda mau mengalami sesuatu kemenangan, menjadi orang-orang yang luar biasa, orang hebat, orang yang berhasil, orang yang membawa dampak, kebiasaan yang buruk harus di-break. Harus diganti dengan kebiasaan yang baru. Harus, dan kebiasaan itu tidak bisa Anda doain terus jadi, nggak bisa. Saudara, itu harus Anda punya upaya, Anda harus bersama Roh Kudus minta kekuatan mengubah kebiasaanmu yang lama. Saudara, orang yang kebiasaan, saudara tahu nggak saudara, membangun kebiasaan tidak mudah. I know, saya tahu tidak mudah membangun kebiasaan. Tapi yang menarik adalah ketika Anda membangun kebiasaan, Anda susah membangun kebiasaan. Tapi begitu kebiasaan yang baik itu jadi dalam hidup saudara, kebiasaan yang Anda bangun ini akan membangun hidupmu di masa depan. Hidupmu masa depan sangat tergantung pada kebiasaanmu hari ini. Serius, saya ulangi sekali lagi, hidupmu yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kebiasaanmu hari ini. What you do in your routine every day, apa yang kau lakukan dalam rutinitas Anda tiap hari akan menentukan masa depanmu seperti apa. Itulah sebabnya kenapa yang namanya habit for the leaders itu mesti dibangun sejak awal. Saudara, bangun pagi, susah nggak bangun pagi? Susah saudara, saya tahu bangun pagi susah. Nggak gampang saudara. Tapi when you wake up early, Anda bangun tiap pagi, terus menerus Anda latih. Lama-lama Anda akan merasa bahwa bangun pagi tidak lagi sulit. Olahraga itu adalah suatu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Betul nggak saudara? Banyak orang nanya saya. Banyak orang nanya saya gini. Pastor, Bapak bisa turun 20 kilo gimana caranya? Saya bilang sebenarnya ya udah tahu caranya. Nggak usah saya kasih tahu, cuman nggak mau dikerjain itu doang. Betul apa enggak saudara? Karena kita tahu bahwa ini harusnya begini, tapi kita nggak mau lakukan. Why? Kita tetap enjoy dengan the old habits, dengan kebiasaan kita yang lama. Coba bilang sebelah saudara, kebiasaanmu mesti diganti loh. Coba bilang gitu. Harus diganti saudara. Ya. Tahukah saudara 3 tahun COVID membuat orang punya kebiasaan baru yang namanya new normal. Yang membuat orang lebih nyaman nonton ibadah daripada hadir dalam ibadah. Ya, nonton ibadah tidak sama dengan hadir ibadah, saudara. Karena ketika Anda hadir dalam ibadah, Anda bersekutu dengan teman-teman yang lain. Kecuali dalam kondisi kemarin, dalam kondisi yang sangat urgent, emergency. Mau tidak mau, saudara. Kita baca satu ayat, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan bilang begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi zaman dulu ada orang membiasakan diri tidak hadir dalam ibadah. Seperti dibiasakan orang-orang seperti itu. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Coba bilang dibiasakan. Sekali lagi, membiasakan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bilang begini. Tapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Coba bilang latih. Latihan. Tahukah saudara ibadah itu butuh latihan? Contohnya tadi saya bilang datang pagi, datang on time itu butuh latihan. Halo? Betul saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kenapa yang namanya membangun habit, membangun kebiasaan, I know tidak mudah. Tapi ketika Anda mulai membiasakan diri seperti itu, maka Anda akan melihat Anda nyaman. Ada orang nanya sama saya, Pastor emang doa mesti pagi gitu. Saya tahu nih pertanyaan-pertanyaan begini yang biasanya yang susah bangun pagi. Emang ada ayatnya gitu, memang doa harus pagi. Nggak ada DP ayat, saya bilang kalau orang Manado bilang. Nggak ada DP ayat yang langsung bilang doa harus pagi, nggak ada. Jadi Anda mau doa siang boleh, doa malam boleh. Tapi Yesus memberikan model kalau doa pagi. Sebelum matahari terbit. Saudara, kalau Anda membiasakan diri doa sebelum matahari terbit, Anda doa pagi, saya jamin Anda akan melihat perbedaannya. Beda. Itu saudara yang namanya wifi nggak ada gangguan itu. Dengan surga, boom, luar biasa saudara. You can download sebanyak mungkin. Bukan berarti saudara ada sebuah aturan harus pagi. Nggak ada aturan. Tapi Jesus give you the model bagaimana to pray. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika Anda membiasakan diri, kebiasaan ini akhirnya menjadi sesuatu yang mudah buat saudara. Anda nggak merasa lagi.
Saya ingat pertama kali saya latihan berenang, saudara. Saya tiap hari renang. Jadi kalau renang dulu pertama kali, paling kuat 5 menit pol. Kalau orang Surabaya tuh mesti belajar kata orang Surabaya, pol gitu. Paling pol 5 menit, 10 menit selesai. Udah ngap-ngapan, saudara. Nggak kuat. Karena panjang ya dalam satu kolam begitu ya, kolam renang, saudara. Tapi saya latih terus. Kenapa? Karena khotbah seperti begini, apalagi 5 session di sini, saudara. Saudara, itu butuh stamina. Nah, itu sebabnya saya renang dari 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 1 jam non-stop. Dan itu terjadi apa? Ketika itu sudah terbangun, nggak merasa capek, nggak merasa susah. Bahkan kalau pulang dari luar kota, luar negeri, kalau perlu saudara saya nyemplung dulu di kolam renang. Kenapa? Karena itu menjadi habit. Saudara, kalau Anda yang biasa nge-gym, saudara, Anda tahu Anda nge-gym ngangkat beban. Begitu Anda nggak ngangkat beban sekian hari, rasanya sakit badan Anda. Dan Anda perlu latihan. Kenapa? Habits Anda sudah membentuk saudara. Menjadi Anda seperti yang Anda sudah bentuk melalui kebiasaan. Jadi saya mau ajak saudara menjadi seorang pemimpin harus membangun kebiasaan yang baik, saudara. Nah, mari kita melihat, saudara, ada satu slide, saudara. Saya katakan begini slide-nya. Tidak ada manusia gagal. Saya nggak percaya ada manusia gagal. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk gagal. Tidak ada manusia gagal. Kebiasaanlah yang bisa membuat saudara dan saya gagal. Kebiasaan saudara, kebiasaan saya lah yang bisa membuat saudara gagal. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia gagal. Tapi kebiasaan saudara yang salah Anda bangun, itu yang bisa bikin Anda gagal. So, itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, Anda perlu membangun kebiasaan. Ada beberapa hambatan saya mau coba bagikan, ada beberapa hambatan Anda mengalami bisa membangun habits, dan bagaimana caranya Anda membangun habits. Dan terakhir nanti saya akan bagikan saudara habits yang seperti apa yang Anda perlu bangun untuk menjadi pemimpin hebat. Saya melihat hambatan di dalam membangun kebiasaan adalah Anda tidak pernah sadar bahwa kebiasaan menentukan Anda punya destiny. Kita nggak pernah sadar bahwa pentingnya kebiasaan dalam membangun masa depan kita. Saudara, ketika kita punya kebiasaan hanya malas-malesan, hanya nonton, hanya main game, hanya pergi sana sini, nggak pernah tahu, nggak pernah belajar, kita sudah tahu masa depan kita seperti apa. Tapi seseorang yang menginvest waktunya untuk mengembangkan diri dia, untuk invest bagaimana dia menambah pengetahuannya, invest bagaimana dia melatih dirinya, invest untuk mengembangkan skillnya, maka kita akan tahu masa depannya anak ini seperti apa. Atau orang ini seperti apa. What are you doing now? Apa yang Anda lakukan in your daily works, dalam Anda tiap hari, Anda punya rutinitas, akan menentukan Anda mau jadi seperti apa. Banyak orang, saya mimpi mau jadi pendeta seperti itu. Saya mimpi saya mau menjadi pengusaha seperti itu. Saya mimpi saya mau menjadi seorang yang sukses seperti itu. Cek, Anda punya rutinitas. Halo, amin. Kalau rutinitas kita adalah rutinitas yang tidak mungkin membackup kita ke depan, lupakan mimpi kita. Itu yang namanya mimpi di siang hari bolong. Kita hanya cuma mimpi, saudara. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, Anda perlu membangun. Kalau Anda bilang saya mau menjadi jemaat yang vibrant, kayak mau menjadi orang Kristen yang menyala-nyala, kami mau menjadi orang Kristen yang bisa merampas jiwa-jiwa, karena ini adalah istilah di gereja ini, merampas jiwa-jiwa, kosongkan neraka, penuhi surga. Kalau Anda mempunyai kerinduan seperti itu, tapi membangun doa aja susahnya minta ampun. Buka mulut untuk menginjil susahnya minta ampun. Ya impossible lah. Nah, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, banyak impian saudara dan impian kita hari-hari ini tidak terjadi karena habit persoalannya. Bukan karena setan, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak mampu, bukan. Karena kebiasaan. Saya kenal seorang pemain golf. Dia bilang begini, Pak, untuk menjadi pemain golf pro, per hari harus 100 bola kalau tidak salah. Hah? 100 bola? Iya. Tiap hari. Itu mukul tiap hari. 100 bola minimal baru bisa jadi pro. Kenapa? Karena itu menjadi habit, menjadi kebiasaan untuk membangun muscle memory. Untuk bisa membangun memori atau ingatan dari muscle atau otot ini. Sehingga kalau jarak segini cukup pukul segini pasti masuk. Kalau jarak segini mesti pukul begini baru masuk. Itu memorinya muncul. Itu kenapa bisa memori muscle itu bisa muncul? Karena habit. Amin, saudara.
Nah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, kita seringkali tidak sadar bahwa kita butuh orang-orang di sekitar kita yang menyadarkan, hey, you punya habit salah, you punya habit mesti diperbaiki. Sadari bahwa itu penting. Coba bilang, itu penting buat saya. Sekali lagi, itu penting buat saya. Kalau kita nggak pernah sadar bahwa kebiasaan saya oke-oke aja, nggak perlu berubah, ya udah. Berarti destiny kita ya kayak gitu, mau ngomong apa saudara? Alkitab jelas mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti sadar bahwa ada orang yang kasih tahu kita, kita harus bersyukur. Kita kadang-kadang terlalu nyaman dengan keadaan kita. Sadar nggak saudara, teknologi sekarang ini membuat kita terlalu nyaman sebenarnya. Ya, dulu ya, Anda punya, kita nih zaman-zaman dulu ya, termasuk saya waktu masih lebih muda. Dan zaman orang tua saya, nggak ada HP, nggak ada gadget. Itu ngafalnya luar biasa. Angka, alamat, itu hafal. Nomor telepon, hafal. Kita sekarang nggak hafal. Kenapa? Nomor telepon berapa? Udah nggak usah pusing-pusing. Lu miss call aja gitu. Betul apa enggak? Miss call disimpan. Nanti kita tinggal panggil. Jadi itu apa? Bikin otak kita males. Jadi teknologi sebenarnya tidak membuat kita menjadi lebih baik secara kualitatif dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang membuat kita jadi malas. Kita nggak mau membaca Alkitab. Saudara, kalau saya baca Alkitab di rumah, saya nggak pakai yang begini. Bukan Alkitab, tapi Alkitab. Kalau khotbah saya pakai Alkitab supaya lebih gampang, nggak bawa itu aja. But when I read my Bible, saya harus baca Alkitab, bukan Alkitab. Bukan pakai yang teknologi gitu, saudara. Saudara, bukan berarti itu jelek. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Tapi saudara beda, saudara. Itulah sebabnya kenapa saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan saudara Anda membiasakan diri yang salah. Mau sehat? Coba yang mau sehat angkat tangan. Tanya sebelah saudara, makannya sehat nggak? Coba tanya gitu. Bagaimana mau sehat? Makanannya kagak sehat. Betul ya saudara ya? Orang lumpuh yang ada di pinggir kolam Bethesda 38 tahun saudara, kalamnya begitu. Dan dia terbiasa dengan keadaannya. Saudara, kadang-kadang kalau Anda sudah terbiasa dengan keadaan, Anda pikir itulah destinimu. Saudara pikir ya begitu hidup saya gak bisa dirubah. Tidak. Ada seorang yang lumpuh yang dibawa tiap hari di depan bait suci. Minta sedekah. Dia pikir hidup dia destininya seperti itu. Tidak. Ada yang bisa mengubah hidup saudara. Kalau Anda juga mau mengubah, Anda punya destiny. Yaitu Anda ngerti bagaimana kebiasaan itu penting untuk dirubah. Sadar itu saudara. Itu nomor satu. Hambatan yang membuat saudara dan saya tidak berubah karena kita nggak pernah tahu bahwa kebiasaan kita salah. Perlu somebody tell us. Perlu ada orang yang kasih tahu. Jangan marah kalau ada orang yang kasih tahu. Halo, amin saudara. Bagaimana kita bisa ngerti firman, baca Alkitab aja nggak pernah? Ya nggak mungkin lah. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Holy Spirit, sedangkan kita juga nggak pernah berdoa, kita juga nggak pernah berjalan in the Spirit. Yang kedua, kenapa hambatan orang untuk bisa membangun kebiasaannya? Selain yang pertama karena tidak sadar pentingnya mengubah kebiasaan kita. Yang kedua adalah kurang komitmen, kurang kesungguhan. Ada nggak yang kepengen punya, ada orang gini, duh saya perlu olahraga deh nih gitu. Cepet capek gue nih sekarang katanya. Stamina kurang baik, gue mesti olahraga gitu. Ada di antara saudara mungkin juga yang seperti itu. Saya kayaknya kurang olahraga. Tahu kita kurang olahraga, tapi kurang komitmen untuk melakukannya. Sekali dua kali selesai. Nggak pernah dilakukan lagi. Olahraga yang paling banyak adalah di seputar sini. Ini yang paling kuat. Kalau disuruh diet, selalu ngomongnya diet starts tomorrow. Besok ditanya lagi, lu kalau diet lagi, kan gue udah bilang diet starts tomorrow.
Sedikit cerita, mungkin saya udah pernah cerita juga di sini, tapi nggak apa-apa lah dalam konteks kebiasaan, saudara. Saya dulu punya kebiasaan ya, habis makan apapun, mesti makan roti. Itu kebiasaan saya, that's my habit. Padahal saya bukan keturunan bule. Habis makan nasi, mesti makan roti. Malam habis makan, mesti makan roti. Istri saya tahu saya punya habit. So kalau sore hari, dia lihat di meja, roti sudah habis stok, pasti dia ke mall beli roti. Buat siapa? Buat saya. Karena saya bisa sebelum tidur makan roti. Tuh. Selalu gitu. Dan saya pikir saya enjoy. Maka kalau saya lihat ada orang yang gak makan roti, dia gak tahu kali roti enak. Gitu dalam hati saya. Tapi justru gara-gara itu, berat badan saya gak bisa turun-turun. Sampai ketika saya menemukan pola buat saya, dan saya ngubah habit. Saudara pikir gampang? Katanya suruh berhenti makan karbo. Nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan roti, nggak makan kentang. Ayo loh, saudara. 6 bulan. Saya coba lakukan. Nggak makan nasi, nggak masalah, masih bisa. Nggak makan mie, sebenarnya makan mie kalau di Jakarta, waduh rada-rada susah loh saudara. Jakarta tuh pagi, siang, sore, malam, mie yang berbeda-beda loh. Gitu kan. Saudara nggak makan mie, oke masih bisa. Nggak makan kentang, apalagi nggak ada masalah. Begitu nggak makan roti, sakau saya. Beneran. 4 hari itu nahannya susah banget. Apalagi kemudian nganter istri saya ke mall, lalu terciumlah bau roti. Oh haleluya. My goodness, itu pertahanan itu harus kuat kalau nggak jebol itu. Tapi yang menarik, after 10 days, saya cium bau roti nggak masalah. Dan disitulah awal muasalnya. Kenapa berat badan saya bisa turun? Sampai hari ini. Istri saya udah tahu, di rumah kalau nggak ada roti dia udah nggak beli lagi. Karena pun dia beli belum tentu saya sentuh. Kok bisa? Karena change the habits, change the pattern. Polanya harus berubah. Itulah sebabnya kenapa butuh komitmen, butuh kesungguhan. Anda nggak mungkin bisa membangun kebiasaan baru kalau nggak ada komitmen. Yang ada cuman komat kamit, cuman ngomong doang. Komitmen itu butuh satu tindakan terus menerus sampai pada suatu titik you change your habit and you membuat a new habit. Kalau Anda yang susah berdoa, cobalah cari waktu Anda berdoa terus menerus 21 days, 21 hari atau 1 bulan, every day jangan lolos. Doa terus, nanti Anda akan lihat that habit untuk membangun prayer life dalam hidup saudara mulai terbentuk. Dan kalau Anda nggak berdoa, rasanya ada yang salah dalam hidup ini. Bukan apa-apa, karena Anda nggak lagi melakukan itu, kayaknya nggak enak gitu. Itu menjadi sesuatu yang penting, saudara. Komitmen, kesungguhan itu sangat perlu, saudara. Mau olahraga, mau apapun Anda butuh yang namanya membangun kebiasaan baru, Anda perlu komitmen. Coba bilang komitmen. Cerita lagi sedikit, saudara. Dulu waktu saya masih kerja di bank, saudara, saya tidur tuh malam. Karena pulangnya udah malam. Dari berangkat pagi pulang malam. Dan kalau udah pulang malam badan udah capek. Nggak mungkin saya doa malam. Kalau saya doa malam aminnya besok pagi tuh. Ngerti maksud saya? Saya udah pasti ketiduran, nggak mungkin saudara. So apa yang terjadi kalau saya gini terus. Saya nggak mungkin bisa membangun kehidupan saya dalam doa. Saya belum jadi pendeta, saya belum full time. Tapi saya seorang yang ada di marketplace tapi punya hati untuk melayani Tuhan. So apa yang saya lakukan? I have to change my habit. Maka saya mulai bangun pagi-pagi, jam 4 pagi. Itulah habit saya dibangun dari sana. Jam 4 pagi saya harus bangun. Sebelum pembantu bangun, saya bangun. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi butuh komitmen, saudara. Bangun tidur, kayaknya mau doa. Saudara, lama-lama bukannya doa, kita tidur lagi. Kan begitu. So saya fight for a few weeks. Sampai akhirnya kemudian saya tahu polanya. Dan saya bisa bangun doa pagi. Dan ketika saya doa pagi, saya menyembah Tuhan, saya baca Alkitab. Ketika saya keluar dari rumah saya punya sensing bahwa God is with me. Nah ketika saya masuk ke kantor saya tahu God is with me.
Nah, ketika Anda tahu seperti itu, maka Anda punya confidence not in your flesh, tapi confidence you in Jesus Christ, in the Spirit of God, with your faith dengan Tuhan, dengan iman saudara. Beda sama sekali. Itulah habit yang Anda bangun, saudara. Saudara, Anda harus membangun, biasakan itu. Sampai hari ini saya nggak pernah lepas doa bahasa roh saya terus menerus continue. Anda harus bangun from your prayer in tongues. Why? Karena that is your spirit untuk on fire. Itu karena kebiasaan yang nggak bisa ditanggung, nggak bisa dipungkiri. Harus Anda terus bangun. Harus ada komitmen, harus ada kesungguhan. Hambatannya karena kita nggak punya komitmen. Hambatan yang ketiga adalah karena lingkungan, salah gaul. Coba bilang sebelah saudara, jangan salah gaul kamu. Salah gaul, saudara. Bergaul dengan orang-orang yang bilang, lu ngapain lah gitu, fanatik amat loh, katanya gitu. No, Anda harus punya pergaulan yang tepat. Makanya Tuhan berkata, Alkitab berkata, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk di antara pencemooh, jangan melakukan nasihat orang fasik, tapi biarlah kesukaannya adalah merenungkan Torah Tuhan siang dan malam. So, siang hari ini saya mau mengajak saudara, ayo kita lawan semua hambatan itu, saudara. Jadi perlu saudara punya lingkungan yang tepat, saudara. Banyak kebiasaan yang sudah terbentuk gagal karena punya lingkungan yang salah. Saudara, ketika saya pertama kali bertobat, saya dulu tuh perokok berat, saudara. Tapi ketika saya bertobat, pertama kali saya bertobat itu tiba-tiba suddenly saya merasa rokok itu nggak enak bener. Bisa begitu tuh, saudara. Memang waktu itu memang luar biasa, revival sedang terjadi, 79, 80 revival, the prophetic movement sedang terjadi, menjamah banyak mahasiswa. Apa yang terjadi? Teman-teman saya yang lama ngajakin saya, ayo yang teman-teman begadang gitu loh, saudara. Tapi saya reject that, saya tidak mau, dan saya merasa I have to build the new habits. Membangun kebiasaan yang baru. Dengan siapa? Dengan teman-teman saya yang baru di dalam Tuhan. Bersyukur saya lakukan itu, radikal terjadi. Dan ketika perubahan radikal terjadi, membuat hidup saya berubah total. Itulah sebabnya saudara, if you want to become a great leaders, kalau Anda mau menjadi pemimpin besar, pemimpin hebat, harus punya habit yang baik. Yang setuju katakan amin dong. Nah, yang berikutnya kita mau bahas bagaimana saudara bisa membangun kebiasaanmu yang baik kalau Anda tahu ini yang harus saya bangun. Ini yang saya mesti bangun. Ini yang saya mesti tinggalkan, ini yang mesti bangun. Nah, bagaimana Anda bisa membangun that kind of habit dalam hidup saudara? Jangan anggap enteng yang namanya habit ini, saudara. Ini penting banget. Dalam kekristenan seringkali ini nggak pernah atau Anda lupakan begitu saja. Kita pikir ya itu gampang. No, ini penting, saudara. Nah, saudara, untuk membangun kebiasaan saudara, Anda harus jadikan kebiasaan baru yang Anda mau bangun itu prioritas. Coba bilang prioritas. Itu harus jadi prioritas saudara dalam hidup saudara. Kalau Anda nggak jadikan itu prioritas, Anda nggak akan pernah bangun kebiasaan baru. Anda tahu bahwa ini prioritas, ini penting. Contoh tadi saya bilang, saya mau olahraga karena saya tahu kok saya punya kesehatan kayaknya gampang nggak kuat, fisik ini kayaknya stamina nggak kuat. Anda bilang saya mau bangun, walaupun Anda usia masih muda, ada banyak anak-anak muda yang gampang teler, saudara. Dan Anda harus jadikan itu prioritas dalam hidup saudara. Anda bilang saya mau membangun doa saya tiap hari, jadikan itu prioritas. Jangan cuma ada di dalam sebuah list di pikiran saudara, tapi jadikan itu prioritas, itu yang utama. Satu persatu Anda bangun, jangan sekaligus. Doa, ya itu bangun dulu doa. Bangun doamu sampai seberapa saat sampai itu terbangun. Anda berkata saya mau jadikan prioritas baca Alkitab, selama ini saya nggak pernah baca Alkitab. Oh, ada orang-orang Kristen yang nggak baca Alkitab? Nggak sedikit. Ke gereja iya, tapi nggak baca Alkitab. Sehingga dia nggak tahu apa arti isi Alkitab. Nah, kalau Anda berkata, nah saya mau membangun kebiasaan saya yang baru untuk membaca Alkitab. Jadikan itu prioritas. Saudara berkata, saya mau mempunyai kebiasaan yang baru. Yaitu apa? Melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. I want to serve God dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya mau melayani sebagai usher. Saya mau melayani jadi volunteer. Saya mau melayani ini dan itu. Silakan, tapi Anda jadikan itu prioritas dalam hidup saudara. Karena nggak ada prioritas, nggak mungkin Anda fokuskan ke sana. Amin, saudara? Coba bilang prioritas. Kalau prioritas itu menjadi fokus, itu yang Anda akan lakukan. Itu yang tiap hari saya bilang, saya mesti bangun ini, saya mesti bangun itu. Saudara, cerita lagi soal diet sedikit ya saudara ya.
Dulu tuh saya sudah sering diet, tapi nggak pernah sukses. Turun, naik lagi, tahu kayak yoyo. Turun 3 kilo, untung 5 kilo gitu loh. Turun 5 kilo, turun 3 kilo, naik 5 kilo. Cuan 2 kilo. Ketiga saudara. Saudara mau tahu kenapa? Karena saya tidak jadikan prioritas. Tapi ketika saya jadikan prioritas, saya lakukan itu. Komit. Dan saya percaya Anda juga bisa melakukan itu di dalam hidup saudara. Apa yang Anda mau bangun habit saudara? Dan yang kedua yang Anda harus bangun untuk membangun habit adalah pengulangan yang konsisten. Diulang sampai Anda konsisten lakukan itu. Kebiasaan tidak dilakukan hanya sesaat. Karena Anda melakukan sebuah tindakan yang sesaat. Tapi kebiasaan terjadi karena tindakan yang diulang-ulang secara konsisten dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya orang berkata 21 hari sampai 1 bulan. Ketika Anda konsisten, Anda bangun pengulangan terus menerus dalam kurun waktu terbentuk sebuah habit yang baru. Jadi orang yang punya habit dulunya rajin doa, tapi mulai kurang doa secara rutin, secara 21 hari atau 1 bulan gak pernah doa, saya jamin dia akan melupakan doanya. Karena akan ada habit yang baru yang muncul. Saya percaya saudara apa yang sudah dilakukan secara rutin, secara konsisten tiap hari akan membentuk kebiasaan dan mempengaruhi masa depan saudara. Jadi masa depan saudara dipengaruhi banyak faktor. Nah hari ini, sore ini, siang ini saya akan bicara tentang habit yang akan mempengaruhi masa depan. Siapa yang tertarik dengan masa depannya? Coba-coba angkat tangan. Siapa yang tertarik? Anda tertarik dengan masa depanmu? Hanya orang yang tertarik dengan masa depannya akan memperhatikan kebiasaannya. Hanya orang yang tertarik dengan masa depannya lah yang akan memperhatikan kebiasaannya. Orang yang tidak tertarik dengan masa depannya, masa bodoh amat dengan apa yang saya lakukan. Tapi kalau Anda tertarik dengan masa depanmu, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Saya suka ngomong di gereja saya begini. Kalau Tuhan izinkan, saya mau seperti seorang yang berkata begini sama Musa. Dia adalah Kaleb yang berkata, usiaku 85 tahun, tapi aku masih kuat untuk berperang. Berikan bagian yang aku harus terima. Aku akan seperti kekuatanku, seperti waktu aku 40 tahun menjadi pengintai. Saya berkata sama jemaat saya kepengen melihat, at my age 85 years, I still preach on fire. Untuk tetap bisa on fire di usia 85. Kenapa? Oleh karena itu saya lihat itu. Dan I build. Saya harus bangun kebiasaan yang baru. Saudara, kebiasaan itu Anda harus jadikan prioritas. Dan Anda harus ulang-ulang menjadi suatu kebiasaan yang baru. Gak ada yang namanya gak ada pengulangan, gak bakal terbentuk kebiasaan. Cuman sekali, 2 kali seminggu selesai. Nggak bisa lah. Betul saudara? Yang ketiga, sekali lagi perlu komitmen. Tadi sudah dikatakan perlu komitmen. Steers and Porter pernah berkata begini saudara. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang menjadi terikat oleh tindakannya. Sehingga memunculkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Jadi apa yang Anda sudah lakukan, Anda seperti terikat dengan apa yang Anda sudah buat. That's commitment. Komitmen Anda kerjakan di tengah-tengah situasi yang enak atau enggak enak, Anda komitmen. Pernikahan adalah sebuah komitmen. Makanya ketika pemberkatan nikah dikatakan baik susah, baik senang, baik kaya, baik miskin, dalam keadaan apapun. Engkau tetap komit karena yang namanya kasih, covenant, ikat janji adalah komitmen. Makanya Yesus Tuhan berkata bahwa sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. That's a commitment. Mau nggak Anda membangun komitmen yang baru? Dan saya mendorong saudara untuk menjadi pemimpin hebat di tangan Tuhan. Anda butuh doa, Anda butuh firman, Anda butuh hubungan dengan Dia. Anda punya interaksi sama Tuhan. Anda perlu mengembangkan manusia roh saudara. Anda membuka tangki rohani saudara sebesar mungkin. Untuk dia bisa isi dalam hidup saudara. Komitmen itu penting, kebiasaan itu penting.
Coba bilang kebiasaan. Siapa yang mau membangun kebiasaan yang baru? Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi dalam komitmen saudara tidak berhenti di tengah jalan. Susah sekalipun Anda terusin, terusin. Kalau Anda yang pernah olahraga atau seorang yang suka olahraga, ketika Anda olahraga pertama kali yang Anda baru coba, mungkin ototmu meregang, sakit. Besok Anda nggak bisa bilang udah saya berhenti, nggak bisa. Anda akan terusin. Anda jalan kaki rasanya regang kaki nggak enak. Besok Anda istirahat seminggu, mulai lagi ya sakit lagi lah. Istirahat seminggu lagi nggak bakalan bisa. Saudara saya ini selama COVID nggak berenang saudara. Jadi apa yang saya lakukan di COVID? Saya jalan kaki. Waduh, saya nggak pernah jalan kaki panjang kan ya. Saya jalan kaki berapa? 1 jam lebih gitu ya. Pulang aduh capek gitu. Saya bilang kok jalan kaki lebih susah daripada renang. Karena nggak biasa. Besoknya apa yang saya lakukan? Saya jalan lagi. Terus sampai apa yang terjadi? Sampai terbentuk. Dan ketika itu terbentuk nggak sakit lagi. Hal yang sama ketika Anda dibentuk. Ya punya otot-otot rohani. Anda latih bersama dengan Tuhan. Anda akan lihat. Anda menjadi orang yang makin hari makin bertumbuh, makin hari makin hebat, makin hari makin stretching, makin hari makin diperbesar kapasitasmu oleh Tuhan, makin hari makin dahsyat Tuhan pakai saudara. Itu penting saudara. Jadi kebiasaan itu tidak bisa hanya sekedar asal mau saja. No. Nah sekarang saya akan ajak saudara, bagian terakhir adalah 2 hal kebiasaan yang perlu Anda miliki. Setelah Anda tahu apa hambatannya, setelah tahu Anda bagaimana membangun kebiasaan, kenapa kebiasaan itu penting, habitual itu sangat penting dalam hidup saudara. Anda perlu belajar yang berikutnya adalah kebiasaan seperti apa kalau mau jadi pemimpin yang hebat yang Anda harus bangun. Saya kasih Anda 2 hal hari ini. Yang pertama adalah kebiasaan proaktif. Coba bilang proaktif. Proaktif, seorang bernama Henry David Thoreau berkata, saya tidak tahu fakta lain yang lebih membesarkan hati selain dari kemampuan manusia yang tidak diragukan. Yaitu apa? Dapat meningkatkan kehidupannya melalui upaya yang disadarinya. Coba garis bawahi upaya yang disadarinya. Jadi Anda harus mengetahui ini yang saya mesti lakukan, itulah yang membuat Anda jadi proaktif. Anda harus membangun sesuatu secara sadar. Coba bilang secara sadar. Jangan hanya random, tetapi harus secara sadar Anda bangun, saudara. Nah itulah sebabnya saudara, ada orang-orang yang reaktif, ada yang proaktif. Proaktif dan reaktif adalah 2 hal yang berbeda. Orang yang reaktif adalah orang yang karena ada masalah stimulus eksternal, sesuatu terjadi dia bereaksi. Istri Ayub misalnya, ketika ada persoalan di dalam kehidupan rumah tangganya karena anak mati, karena hasil ternak mati, dia bereaksi. Dia adalah orang yang reaktif. Dia tahu apa yang terjadi, dia nggak suka, itu dia bereaksi karena ada stimulus dari luar. Hidup saudara dan hidup saya ditentukan oleh Tuhan bukan menjadi orang yang reaktif. Bukan menjadi orang yang gampang marah, gampang emosional, gampang kecewa karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupmu. Nah Anda harus punya kebiasaan yang baru. Kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, itu tidak boleh menjadi stimulus yang mengganggu saudara. Contoh yang paling gampang tadi saya bilang Ayub. Saya bilang lagi yang namanya seorang yang bernama Yusuf. Saudara dia dijual sama kakaknya, salahnya apa? Cuman menceritakan mimpinya kok. Gak salah kan? Dia juga gak ngomong apa-apa. Tapi kakaknya gak suka, dia dijual, dia jadi budak, kemudian dia jadi narapidana. Tapi dia tidak menjadi orang yang reaktif. Walaupun stimulus eksternalnya nggak enak, dia tidak menjadi orang yang reaktif. Saudara mungkin Anda punya masalah-masalah hari ini yang Anda sedang hadapi. Seringkali kita jadi marah-marah, kita jadi tersinggung karena kita reaktif. Bangsa Israel ketika ada di padang gurun reaktif. Padahal Tuhan mempunyai planning yang baik buat mereka untuk membawa ke sebuah negeri yang tidak ada perbudakan. Sebuah negeri yang ada susu dan madunya. Tapi di tengah perjalanan menuju ke sana mereka reaktif. Kenapa dia reaktif? Karena gampang saudara emosional karena respons terhadap apa yang ada di sekitarnya. Saudara kalau Anda nggak membangun kebiasaan untuk menjadi orang yang proaktif, percayalah Anda akan gampang reaksi. Anda gampang bereaksi. Gampang marah, gampang bersungut-sungut. Gampang nyalain orang.
gampang mundur dari pelayanan, nggak mau ke gereja, itu karena gitu. Saudara, di dalam hubungan dengan manusia kita pasti akan ngalamin kekecewaan nggak? Ayo, pasti? Siapa yang pernah dikecewakan? Angkat tangan. Coba, yang pernah dikecewakan oleh satu orang minimum. Coba angkat tangan. Yang pernah dikecewakan. Apakah Anda pernah mengecewakan orang lain? Siapa yang merasa dirinya pernah mengecewakan orang lain? Ayo, angkat tangan. Jujur, orang jujur masuk surga nih. Tapi kalau kita orang yang reaktif, ketika kita dikecewakan kita sudah marah duluan. Kita lupa bahwa kita juga pernah mengecewakan orang lain. Saudara jangan pikir pendeta itu nggak pernah dikecewakan. Cuma pendeta nggak pernah menyampaikan kekecewaannya, itu doang. Harus menyampaikannya kepada Tuhan, kan gitu. Setiap orang bisa pernah kekecewaan. Saudara, kalau saya betul-betul ngikutin reaksi saya, udah lama saya berhenti jadi pendeta. Saudara, betul mama saya dulu bilang, dia punya anak 4. Lebih gampang ngurus bebek 12 dari 4 anak katanya gitu. Bebek 12 disuruh apa di jalan gampang, ini 4 anak beda-beda katanya gitu. Saya pikir ada benernya setelah saya jadi pendeta. Ternyata ngurus orang tidak gampang, saudara. Lah kalau kita bereaksi dengan itu, kita bisa kecewa. Saudara, banyak anak Tuhan tanpa sadar tidak bisa dewasa kerohaniannya. Karena reaktif. Coba sikut sebelah saudara, jangan reaktif. Jangan suka menyalahkan orang lain. Nah makanya seperti seorang Yusuf, tadi saya katakan bahwa ketika dia jadi orang Mangkubumi, kakaknya datang, itu kesempatan balas dendam loh. Baru tahu rasa lo ya sekarang ya, lo jual gua lo. Kalau dia mau begitu bisa nggak? Bisa. Tapi dia bilang begini, kamu mereka-reka yang buruk kepadaku, tapi Tuhan mereka yang baik. Dan saya percaya juga, walaupun nggak ada di Alkitab, tapi saya juga percaya begini, Yusuf kalau ketemu Tante Po, tahu Tante Po nggak? Istrinya Potifar, kalau dia ketemu istrinya Potifar di istana, suatu hari kalau lagi ada pertemuan gitu, dia bisa ngomong loh sama Tante Po, Kamsya. Gara-gara kamu saya ketemu sama Firaun. Gitu loh. Bisa terjadi seperti itu. Kadang-kadang kejahatan orang kita tidak lihat. Manfaatnya sekarang. Tapi setelah kita lewati kita baru tahu. Jangan reaktif. Itu yang saya maksud. Saudara pernah baca gak ada ayat yang bilang begini? Kita tahu sekarang. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang ngasih dia. Pernah baca ayat itu? Roma 8:28 ya? Pernah baca ya? Ayat itu bilang, kita tahu sekarang. Jadi taunya kapan? Taunya kapan? Ya saya ulang ya, kayaknya Anda ragu-ragu nih. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kita tahu kapan? Sekali lagi, kita tahunya kapan? Pertanyaannya sekarangnya kapan? That's the question. Kalau Anda baca Alkitab, Anda renungan, Anda pasti dapat itu. Maka kita tahu sekarang, saya waktu baca kita tahu sekarang. Sekarangnya kapan? Wong sekarang saya kagak ngerti. Kapan saya ngertinya sekarang? Setelah saya melewati semua persoalan hidup saya yang sulit, yang berat. Dan Tuhan menyertai. Setelah lolos, saya lihat ke belakang. Sekarang saya baru tahu. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan setelah aku lewati itu semua. So kalau Anda tidak reaktif, Anda menjadi seorang lebih dari pemenang. Karena engkau tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Anda sekarang mungkin belum tahu karena Anda belum lewati. Tapi kalau Anda lewati bersama Tuhan, baru Anda bisa ngomong ayat itu jadi hidup buat saudara. Sekarang gua baru tahu ternyata selama ini yang gua rasa salah, gua rasa hidup gua hancur. Ternyata Tuhan rubah buat kebaikan gua sekarang ini. Haleluya. Itu sebabnya saudara Anda tidak menjadi orang yang reaktif. Orang-orang reaktif adalah orang yang menjadi produk akibat kalau saya sebut. Saudara menjadi akibat gara-gara gini nih, gara-gara dia nih, gara-gara dia. Anda bukan orang produk gara-gara. No,
Anda bukan produk gara-gara. Saudara ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi jawaban. Tahukah saudara firman Tuhan bilang begini, engkau harus mengupayakan kesejahteraan kota di mana engkau dibuang. Betul, pernah baca ayat itu? Oke, saya tanya. Kalau bangsa Israel dibuang, kondisinya nyaman atau enggak? Itu tawanan. Sementara kondisi lagi tidak nyaman, Tuhan masih bilang, lu jangan reaktif. Lu harus berdoa agar kota di mana engkau dibuang tetap sejahtera. Wah, di situ saya ngerti. Orang Kristen, mau keadaannya lagi susah, mau keadaan apapun, jangan reaktif. Anda harus tahu, Anda dipakai Tuhan dalam segala keadaan untuk jadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah orang yang proaktif. Jadi Anda ngerti bahwa orang yang proaktif adalah Anda melakukan karena pilihanmu. Memang saya maunya gini, secara sadar upayamu begitu. Jadi walaupun Anda dalam sulit, saya tetap sadar saya mau nolong orang. Saya tetap sadar saya mau jadi berkat. Saya tetap sadar tugas saya seperti ini. Saya tetap sadar panggilan saya seperti ini. Itu proaktif. Karena pilihan-pilihan saudara. Membangun kebiasaan untuk karena pilihan, bukan karena keadaan. Because your decision, your choice, pilihanmu sendiri sama Tuhan. Keadaan boleh tidak enak, keadaan boleh tidak nyaman. But you still make a choice, a right decision. Putusan yang benar, pilihan yang benar. Bahwa pilihan saya adalah tetap memuliakan Tuhan, tetap jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Saudara, itulah sebabnya Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel di tengah-tengah pembuangan tetap jadi berkat. Sudahkah kita menjadi berkat? Kita nggak mungkin bisa jadi berkat. Kita nggak mungkin menjadi pemimpin hebat kalau kita tidak membiasakan diri proaktif. Saudara, saya nggak tahu kalau di gereja ini ada formulir permohonan doa. Kalau Anda ada formulir permohonan doa, boleh sih Anda bikin, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi pastikan yang ngisi permohonan doa berdoa. Kayaknya Anda nggak ngerti deh apa yang saya maksud. Saya mesti jelasin. Gereja-gereja di Jakarta, itu ada formulir permohonan doa diisi sama jemaat. Tapi yang jadi masalah, jemaat yang ngisi nggak ikut doa. Habit itu nggak boleh dibiasain. Anda harus proaktif. Karena Anda bilang, bagaimana saya mau berdoa Pak? Orang dalam keadaan sulit. Bangsa Israel dalam pembuangan. Tuhan suruh berdoa untuk kota di mana dia dibuang. Kesejahteraan kota. It's your choice. Saya nggak bilang bahwa mengisi formulir permohonan doa salah. Bukan. Tapi saya mau memastikan yang mengisi ikut doa enggak. Jangan sampai yang ngisi nggak ikut doa. Sakit, pastor doain saya dong, pinggang saya sakit nih. Namanya ini. Waduh, Pastor Philip doain nih. Sampai betul-betul udah sembuh nih. Tahu-tahu Anda sembuh. Nggak kasih tahu pula sembuh. Sementara Pastor Philip masih doain terus. Bukan cuma doa lagi, doa puasa. Sementara Anda udah jalan-jalan di mall nggak sakit lagi gitu. Pas ketemu sama Pastor Philip, gimana? Udah sembuh Pastor? Kapan sembuhnya? 2 bulan. Gua 2 bulan udah doa puasa sama lo. Gitu loh saudara. Anda paham gak maksud saya? So Anda harus belajar saudara untuk proaktif. Coba bilang proaktif. Yang membuat Yusuf menjadi orang hebat karena pilihannya. Dia memilih untuk tidak bereaksi. Ayub memilih untuk tidak bereaksi. Tidak reaktif. Sadrak, Mesak, Abednego memilih pilihannya untuk tidak reaktif. Saya suka dengan 3 pahlawan ini, masih muda-muda ini. Kalau kamu nggak nyembah patung, masuk nih dapur perapian. Dia jawab begini, Tuhan yang aku sembah sanggup menolong aku. Dia sanggup menolong aku. Tapi seandainya tidak, artinya Sadrak, Mesak, Abednego tahu Tuhan punya pilihannya sendiri. Terserah Tuhan mau nolong apa enggak. Tapi kalau dia mau nolong dia bisa. Tapi seandainya tidak, sekali-kali aku tidak nyembah patung. Pilihan dia tetap sama. Bisakah Anda mengambil decision karena pilihanmu sama Tuhan?
Anda nggak bisa membangun pilihan itu kalau Anda tidak membangun kebiasaanmu, membangun hidupmu bersama dengan Dia. Amin. Yang kedua. Jadi saudara, kita belajar yang kedua. Kebiasaan merujuk kepada masa depan. Anda selalu harus punya visi ke depan. Anda harus selalu melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di depan. Ada seorang bernama Oliver Wendell Holmes pernah berkata begini. Ada satu yang menarik quotation yang bagus, saya akan ambil saudara. Dia bilang begini, apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita merupakan hal kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kita. What is in your past, what is di depan itu adalah sesuatu yang biasa, tapi yang di dalam ini besar. Jadi yang di dalam inilah yang bisa melihat, you bisa catch apa yang ada di depan. Karena menurut dia, di depan itu mungkin gak kelihatan, blur, Anda gak bisa lihat. But from the inside, di dalam ini bersama Tuhan, Anda bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan. Itu sebabnya saudara, membangun manusia batiniah itu sangat penting. Saudara, kita harus selalu tidak boleh, tidak boleh selalu mengambil patokan di masa lalu. Apa yang pernah terjadi, apa yang pernah Anda alami, jangan jadikan patokan. Saya selalu katakan saudara, pengalaman bukan guru yang terbaik. No, pengalaman bukan guru yang terbaik. Pengalaman hanya referensi buat saudara. Bahwa Anda pernah lewati keadaan seperti itu. Tapi Anda harus tahu bahwa guru yang terbaik adalah Holy Spirit. Holy Spirit adalah guru yang terbaik. He is the best teacher for you. Karena Holy Spirit akan membawa saudara ke depan yang Anda belum tahu. Dia akan bawa saudara ke depan yang Anda belum pernah lihat. Seperti Tuhan membawa Yosua menyeberangi sungai Yordan. Tuhan berkata kepada Yosua, ini adalah jalan yang belum pernah engkau lewati sebelumnya. Siang hari ini saya mau mengajak saudara hari ini saudara. Biasakan diri Anda melihat ke depan. Jangan selalu ngomongnya yang di belakang. Dulu saya pernah kecewa, saya pernah dikecewakan, saya pernah sakit hati sama begini. Sekarang kalau ke gereja saya mesti hati-hati gitu ngomongnya. Saya kalau ngomong sama pendeta mesti hati-hati. Saudara ngerti maksud saya? Kenapa? Karena pernah kekecewaan di masa lalu. Saudara, Anda nggak bisa pakai bagasi masa lalu, Anda bawa sekarang untuk ke depan. No, Anda harus melihat ke depan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Siapa yang percaya hari esok saudara gilang gemilang? Jauh lebih baik dari hari ini. Amin saudara. Dan itulah sebabnya kenapa Anda harus membiasakan diri ke belakang. Ke depan. Saudara, jangan menjadi penjara masa lalu. Anda harus menjadi orang yang dipenjara masa depan saudara. Coba saya mau tanya sama saudara. Mungkinkah Anda akan mempersiapkan masa depan dan melihat masa depan kalau Anda tidak memikirkannya? Ayo, bisa nggak Anda membangun masa depan kalau Anda nggak pernah memikirkan masa depan? Anda nggak mungkin bisa membangun masa depan kalau Anda nggak mikirin masa depan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda nggak mikirin masa depan, saya percaya Anda nggak akan buat rencana masa depan. Kalau Anda nggak membuat rencana masa depan, saya percaya Anda nggak akan ambil tindakan apapun untuk masa depan. Saya mau tanya begini, maksud saya. Apakah Anda melihat masa depan kekristenanmu, imanmu, bersama Tuhan? Saya nggak bilang masa depan soal bisnis saudara melulu. Setiap orang kadang-kadang punya melihat lebih pintar tentang masa depan, tentang bisnisnya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda pernah melihat masa depan saudara bersama dengan Tuhan seperti apa? Saya ngajarin orang begini. Jadilah orang tua yang bukan cuma bisa menunjukkan sekolah yang terbaik buat anak. Mempersiapkan anak menjadi seorang pengusaha yang sukses, itu tidak salah, saya nggak bilang itu salah. Tapi jangan cuma bisa ngajarin itu. Tapi kita harus bisa ngajarin anak kita untuk bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Bahwa mereka untuk ngerti Tuhan itu lebih penting. Karena semua yang dimiliki itu datang dari Dia. Amin saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan menjadi sumbernya. Anak-anak saya ada 3 anak saya.
Tiga-tiganya pasti bosen kalau dengar saya ngomong. Tapi saya biarin aja dia mau bosen kayak. Saya terus aja ngomong. Selama ada kesempatan saya ngomong. Apa yang saya ngomong? Anak pertama saya bilang begini ketika dia mau lulus kuliah. Kamu boleh sukses di sekolah. Kamu boleh berhasil dalam bisnis. Kamu boleh sukses hebat deh. Saya bilang, gak apa-apa. Tapi sekali kamu gagal sama Tuhan, kamu gagal segalanya. Anak saya kedua, anak saya ketiga, sama begitu juga. Waktu anak saya saat pertama pernikahan, dalam pemberkatan nikah. Karena saya gembala sidang. Saya harus memberikan wejangan. Karena seperti biasa dengan pasangan yang lain saya berikan wejangan. Saya berikan wejangan ke anak sendiri toh. Apa yang saya kasih? Sama juga. Kamu boleh sukses dalam pergaulan, dalam bisnis. Sukses dalam pekerjaanmu. Tapi kalau kamu gagal sama Tuhan, kamu gagal dalam segalanya. Di pemberkatan nikah saya ngomong begitu. Kadang-kadang saudara kita tidak pernah melihat masa depan kita dalam Tuhan. Kita gampang abaikan itu. Menurut kita itu gak penting. Padahal saudara. Kalau kita lagi ada masalah datangnya ke siapa? Tuhan kan. Haleluya. Amin saudara. Coba kita lihat slide ini yang terakhir saudara. Ada satu slide yang terakhir. Sebelum saya tutup. Peluang terdapat di masa kini dan masa depan, bukan masa lalu. Kalau hari ini Anda belum punya kesempatan untuk melayani, percayalah Tuhan masih beri kesempatan pada saudara. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dia lagi nunggu saudara. Kalau Anda nggak ada kesempatan melayani Tuhan, mungkin usiamu sekarang, mungkin ABG, aku baru gocap. Dia nunggu saudara untuk melayani. Tuhan memberi kesempatan pada saudara. Hidup ini adalah kesempatan, ada nyanyiannya begitu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan saudara. Tuhan berikan ada kesempatan. Masih ada masa depan. Kemajuan terjadi karena melihat ke depan, kemunduran terjadi karena melihat ke belakang. Iman saudara, kekristenan saudara sangat ditentukan pandangan matamu kemana. Saya mau ajak saudara membangun dua kebiasaan ini. Proaktif dan biasa melihat ke depan. Bukan soal bisnismu, tapi hidupmu sama Tuhan. Bagaimana kehidupan saudara? Pertanyaan saya terakhir buat saudara adalah, pernahkah Anda membandingkan iman kekristenan saudara hari ini dengan 5 tahun yang lalu? Saya challenge Anda. Saya tantang Anda. Coba lihat hidupmu yang sekarang, kekristenan saudara yang sekarang, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Sama? Lebih baik? Atau lebih buruk? Check yourself. Kalau sama, 5 tahun yang lalu telat terus datang ke gereja. Sekarang lebih telat. Itu kemunduran. Halo? Betul? Dulu kalau dengerin khotbah serius gitu. Lihat nyatet. Sekarang berarti mundur. Tapi kalau dulu yang tidur, tapi sekarang saat Anda nyatet, nah berarti maju dong. Betul nggak saudara? Check yourself. Belajar proaktif, ambil pilihan-pilihan yang tepat. Dengan cara bangun kebiasaan. Jadi saya mau ajak saudara gini, bangun kebiasaan untuk bangun mezbahmu, doamu, apimu, tungkumu harus nyala. Baca firman, berdoa, nyembah Tuhan. Kalau Anda bilang, Pak saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa. Saudara minta di gereja, -1, hanya musik aja ikut penyembahan, nyembah di rumah, kenapa nggak bisa? Kalau yang bisa main gitar ya puji Tuhan. Tapi percayalah kalau habit yang baru Anda bangun,
Karena saya percaya the great revival, kebangunan rohani yang dahsyat di depan sedang menanti gereja Tuhan. Dan jemaat harus bangun. Jemaat harus punya kebiasaan yang baru. Dan kalau keadaan itu sedang terjadi nanti, dia butuh pemimpin-pemimpin yang hebat. Yaitu siapa? Saudara dan saya yang semua ada di ruangan ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan ini biarlah tidak lewat begitu saja. Bangun kebiasaan saudara ya. Saya mau berdoa buat saudara. Tapi sebelum saya berdoa saya mau sampaikan dulu. Saya bawa ada sebuah buku. Buku ini adalah buku yang terbaru saya tulis berjudul Inspirasi Injil Yohanes. Selama COVID saya mendapat kesempatan oleh Tuhan. Tuhan bukakan beberapa ayat per ayat dari Injil Yohanes. Mulai pasal 1 ayat 1 ayat 2 dan seterusnya sampai pasal 21. Jadi karena kalau sampai 21 pasal saya bikin satu buku ketebelan. Nggak ada yang berani baca pasti, nggak ada yang berani beli juga. Kalau lihat tebel gitu dia bilang kapan habisnya. Jadi saudara saya bagi dengan 7 volume, setiap volume isinya 3 pasal. Ini adalah 3 pasal yang berisi setiap halaman ini 1 halaman terus ada refleksinya. Ayat per ayat ini berguna buat saudara dan ini sangat praktikal buat saudara untuk kebutuhan saudara sehari-hari ya. Saudara Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali. Nah bulan depan baru ada volume yang kedua. Pasal 4, 5, dan 6. Dan begitu seterusnya. Oke. Dapatkan ini jadikan berkat buat saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Arahkan hatimu datang kepada dia. Shikaralaba takabaralabaya shikinama. Ratakaburu shikalabaralabaya shikaralama takaralabaya. My God, my Jesus. Tuhan aku berdoa pada hari ini. Apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan kepada umat-Mu untuk membangun habit. Untuk membangun kebiasaan. Sesuatu yang kelihatannya mudah. Ataupun yang kelihatannya susah. Tapi bagi kami Tuhan. Kami mau komit melakukan ini. Mau gampang, mau susah apapun kami mau komit. Sampai terjadi kebiasaan baru. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Biar Tuhan kami tahu, mengerti kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kami. Kebiasaan yang malas dalam berdoa, kebiasaan yang malas baca Alkitab. Lebih cepat melihat status yang ada di Instagram kami. Melihat status yang ada atau melihat jawaban ataupun teks yang ada di WhatsApp kami. Tuhan kami lebih tertarik kepada itu. Tapi hari ini Tuhan kami belajar. Kami mau membangun sebuah kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang hadir pada hari ini yang berkata, Tuhan, aku mulai melihat kebiasaan-kebiasaanku yang salah selama ini. Yang membuat aku tidak bangkit dan tidak maju secara kerohanian. Aku mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menjadi serupa dengan Engkau dalam perjalanan hidup saya. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, I need the new habit. Aku perlu bangun kebiasaan yang baru. Anda mulai ngerti itu. Dan Anda berkata, saya mau komit. Dan biarlah kalau Anda berasa seperti itu, Anda mau membangun komitmen. Saya berdoa agar Holy Spirit, Roh Kudus di tempat ini memberi kekuatan kepada saudara. Sehingga komitmenmu tidak luntur, tidak mundur. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau membangun sebuah kebiasaan yang baru. Yang aku tahu, aku belum bangun. Aku punya kebiasaan yang salah, tapi aku mau membangun yang baru hari ini. Dan hari ini menjadi komitmen aku. Kalau ada di antara saudara, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Biar Holy Spirit, Roh Kudus memberi kekuatan kepada Anda. Untuk membangun the new habit dalam hidup saudara. Membangun kebiasaan baru dalam hidup saudara. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan hari ini. Baik yang di balkon maupun yang di bawah. Mereka yang mengangkat tangan. Mereka tahu bahwa mereka butuh sesuatu. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka mulai tangkap ada yang salah. Yang membuat kehidupan menjadi stagnasi. Membuat kehidupan tidak mengalami progres. Kehidupan yang tidak mengalami terobosan. Bukan karena setan yang menghambat, tapi kebiasaan yang tidak kami bangun dengan benar. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang ini, Tuhan, yang mengangkat tangan. Biar mereka disadarkan oleh firman-Mu, disadarkan oleh Roh Kudus. Untuk membangun satu kebiasaan yang baru hari ini, Tuhan. Komitmen di hati mereka berkata, Tuhan, I want a new life from you. Aku mau menjalani hidup yang baru bersama dengan Engkau. Satu kebiasaan yang baru. Sehingga api yang ada dalam diri kami tidak padam. Tapi api yang ada dalam diri kami tetap menyala-nyala. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu. Biar jemaat-Mu Tuhan sadari sepenuhnya bahwa kebiasaanlah yang akan membawa mereka mau berhasil atau gagal. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang gagal. Tapi biarlah Tuhan kami membangun kebiasaan yang membuat kami untuk tetap menjadi orang-orang hebat di mata-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami percaya hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu dan pesan-Mu. Apa yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Pelihara mereka, buat mereka tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you.